Shalom saudaraku, salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya senantiasa berharap Anda semua tetap rindu untuk terus mencari Tuhan, supaya kita semakin mengerti dan mengenal akan Tuhan. Saudaraku, kita semua tentunya pernah mengambil suatu keputusan yang salah dalam hidup kita. Mungkin kita membuat keputusan yang salah tentang pekerjaan, tentang hubungan, atau bahkan tentang iman kita. Ketika kita membuat keputusan yang salah, hal itu bisa membuat kita merasa bersalah, menjadi malu, dan bahkan beberapa kasus membuat orang tersebut menjadi putus asa. Tapi kita tidak perlu merasa seperti itu. Yesus datang untuk mengampuni kita dari dosa kita, termasuk keputusan yang salah yang pernah kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan memberikan khotbah renungan dengan judul Terlanjur Melakukan Keputusan yang Salah. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Sehingga pada kesempatan ini kami bisa bersekutu dengan Engkau. Bapa, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang pernah membuat kesalahan dalam hidupnya. Kita mungkin telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas, melakukan sesuatu yang akhirnya kita sesali, atau membuat keputusan yang salah dan berpengaruh pada kehidupan kita. Ketika kita membuat kesalahan, penting untuk kita mengakuinya dan meminta maaf. Kita juga harus belajar dari kesalahan kita dan mencoba untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Mari kita baca Amsal pasal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudaraku, namun apa yang harus kita lakukan jika kita telah membuat kesalahan yang sangat besar? Apa yang harus kita lakukan jika kita telah mengambil keputusan yang telah memiliki konsekuensi yang menghancurkan? Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa kita semua adalah manusia dan kita semua seringkali membuat kesalahan. Kita makhluk yang tidak sempurna dan kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan. Kita belajar dan mengerti kesalahan kita dan mencoba untuk menjadi lebih baik. Jika kita telah membuat kesalahan yang besar, kita harus meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita sakiti. Kita juga harus mencoba untuk memperbaiki kesalahan kita, jika hal itu memang memungkinkan. Jika kita tidak dapat memperbaiki kesalahan kita, kita harus menerima konsekuensinya dan mencoba
untuk belajar darinya. Perlu diingat saudaraku, bahwa Tuhan selalu mengampuni kita atas kesalahan kita, jika kita mengaku dan menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Dia Tuhan tidak pernah menyimpan kesalahan kita ketika kita meminta ampun dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Jika kita datang kepadanya dengan hati yang bertobat, Dia akan mengampuni kita dan memberi kita kesempatan untuk memulai dari awal. Sebuah kesempatan baru untuk kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Jadi jika Anda telah membuat kesalahan, janganlah engkau menjadi berkecil hati. Janganlah engkau menjadi takut untuk meminta maaf dan belajar dari kesalahan Anda. Tuhan akan mengampuni Anda dan memberi Anda kekuatan untuk melanjutkan hidup ini menjadi lebih baik lagi. Saudaraku, ketika kita sudah terlanjur melakukan keputusan yang salah, maka akan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ada seorang laki-laki yang bercerai berkata kepada hamba Tuhan, "Saya tidak menyangka kalau dampak perpisahan itu ternyata sangat buruk bagi anak kami." Sekalipun berempati terhadap pengalaman pahit laki-laki itu, maka hamba Tuhan itu tidak bisa berbuat banyak. Hamba Tuhan itu menyayangkan bahwa pemahaman itu baru terpikirkan setelah perceraian itu sudah terjadi. Ya saudaraku, seringkali kita menyadari kesalahan kita saat nasi telah menjadi bubur. Perceraian itu kini hanya mendatangkan penyesalan yang berlarut-larut pada pria itu. Tetapi mengertilah saudaraku, bahwa respon yang benar atas kesalahan yang sudah terjadi, selalu ada kesempatan untuk kita menjadi dipulihkan kembali. Ketika nasi sudah menjadi bubur, tambahkan kuah opor, beri potongan daging ayam, tambahkan potongan telur rebus, kasih bawang goreng, dan kasih juga kerupuk, jangan lupa sambalnya. Dan jadilah bubur ayam yang enak untuk bisa kita nikmati bersama. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada beberapa tokoh pemimpin yang telah mengambil keputusan yang salah. Dan salah satu tokoh itu adalah Yosua. Yosua mengambil sebuah keputusan yang salah. Karena dia saat mengambil keputusan itu tidak melibatkan Tuhan. Mari kita baca Yosua pasal 9 ayat 14 dan 15. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Saudaraku, Yosua pernah keliru mengambil keputusan ketika ia mengikat perjanjian dengan penduduk Gibeon tanpa melibatkan Allah. Sebetulnya, orang Israel sempat mencurigai penduduk Gibeon ini, tetapi akhirnya mereka bertindak gegabah, lalu mengikat perjanjian dengan bangsa asing itu, sekali lagi tanpa melibatkan Allah. Seandainya mereka bertanya kepada Allah dan mencari tahu kehendaknya sebelum memutuskan,
niscaya mereka tidak akan mengambil keputusan yang keliru. Akibatnya, Yosua dan bangsa Israel harus menanggung akibat dari keputusan keliru tersebut untuk jangka waktu yang lama. Sadarilah saudaraku, dalam hidup ini, keputusan yang berkaitan dengan perjanjian atau komitmen akan berdampak besar dan lama. Contoh keputusan besar dan berdampak lama itu misalnya keputusan untuk menikah, keputusan untuk bercerai, keputusan menerima pekerjaan, keputusan berpindah pekerjaan, dan masih banyak yang lainnya. Mereka yang tidak melibatkan Allah berpotensi mengambil keputusan yang keliru. Apakah engkau saat ini sedang mempertimbangkan sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian atau komitmen? Berhati-hatilah saudaraku sebelum engkau memutuskan, supaya kelak kita tidak akan mengalami penyesalan yang tidak ada ujungnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada banyak pilihan. Tetapi ingatlah saudaraku, bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ketika kita salah mengambil pilihan, hidup bisa menjadi berantakan. Misalnya, orang yang terjebak utang seumur hidupnya karena dia salah memilih gaya hidup. Itulah sebabnya kita harus melekat pada kehendak Tuhan ketika kita mengambil keputusan. Bagaimana caranya melekat pada kehendak Tuhan itu? Saudaraku, melekat pada kehendak Tuhan itu, engkau harus menggumulinya berdasarkan firman Tuhan. Dan kita juga harus berdoa. Sayangnya, sebagian orang anak-anak Tuhan hanya menganggap doa itu sebagai ban serep saja. Mereka baru akan berdoa ketika cara lain dianggap sudah tidak berhasil lagi. Mereka sering mengandalkan pikirannya sendiri, dan ketika sudah timbul masalah yang berat, mereka baru butuh Tuhan. Tetapi ketika membuat perencanaan dan mengambil keputusan, Tuhan tidak dilibatkan. Mereka selalu mengandalkan pikirannya, tetapi suara Roh Kudus yang berbicara melalui hati nuraninya tidak didengarkan sama sekali. Saudaraku, sesungguhnya pola seperti ini berlawanan dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Menurut catatan Lukas, berulang kali Tuhan Yesus berdoa ketika menghadapi peristiwa penting dalam hidupnya. Namun bukan berarti untuk hal-hal yang kurang penting Tuhan Yesus tidak berdoa. Mari kita baca Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus berdoa ketika diurapi oleh Roh Kudus. Bahkan sebelum memilih murid-muridnya, dia berdoa kepada Allah semalam-malaman. Saudaraku, pola kehidupan doa semacam ini hendaknya juga kita ikuti supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Apalagi kita menghadapi tantangan yang sangat besar dari dua sisi.
dari luar, tawaran dan tantangan dunia terus mendesak kita untuk memilih apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sementara tantangan dari dalam adalah kedagingan kita membuat kita lebih menyukai apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kecenderungan kedagingan kita itu selalu bertolak belakang dengan maunya Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan mampu mengatasinya dan kita bisa salah pilih. Sehingga kita berpotensi melakukan keputusan yang salah. Seringkali kita malah tidak menyadari bahwa kita sedang memilih apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Itulah sebabnya kita harus tetap berdoa. Mari kita lihat beberapa manfaat jika kita berdoa sebelum mengambil keputusan. Poin pertama, manfaat berdoa sebelum mengambil keputusan adalah kita akan mendapat hikmat dari Tuhan. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku, keputusan yang keliru bermula karena diambil berdasarkan nafsu kedagingan saja. Diambil karena terpaksa, atau diambil dengan cara yang sembarangan. Tidak jarang, akibat buruknya baru kita rasakan di kemudian hari. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan berdoa, Roh Kudus akan mengarahkan pikiran kita untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Karena dengan berdoa, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Dan kita akan dituntun untuk mengambil keputusan yang benar. Dan itu pasti sebuah keputusan yang terbaik bagi engkau. Poin kedua, manfaat berdoa sebelum mengambil keputusan adalah kita akan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Saudaraku, ada keputusan yang sangat sulit untuk kita ambil karena kita sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Semua pilihan ada sama-sama tidak menguntungkan. Tetapi dengan berdoa, Roh Kudus membawa kita masuk dalam realitas rohani, sehingga cara pandang kita menjadi berubah. Cara pandang kita akan dipengaruhi oleh cara Tuhan memandang akan masalah itu, sehingga cara pandang kita akan diubah. Disitulah kita mendapat kekuatan dalam mengambil pilihan yang sulit, karena Roh Kudus akan menolong kita dan menggerakkan kita
dalam mengambil keputusan yang tepat. Poin ketiga, manfaat berdoa sebelum mengambil keputusan adalah kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, walaupun telah berdoa, masih ada kemungkinan keputusan kita berakibat buruk. Mungkin karena kita masih belum sepenuhnya taat pada Tuhan, atau memang Tuhan punya rencana yang lain. Dengan berdoa, Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera kepada kita untuk menjalani apapun yang terjadi dalam hidup kita. Inilah yang menjadi sumber daya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika memilih murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak memilih dari orang-orang yang terpandang. Bahkan salah satunya kelak, ada yang mengkhianati dia. Jelas Tuhan Yesus tahu semuanya itu. Tetapi dia tetap melaksanakannya, karena dengan begitu, dia menuntaskan misinya dari Allah Bapa. Inilah kekuatan dari doa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya sebelum mengambil keputusan. Sebagai penutup renungan hari ini, saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru mau menyampaikan ringkasan khotbah ini. Saudaraku, semua orang pernah mengambil keputusan yang salah. Jika Anda telah membuat kesalahan, janganlah engkau berkecil hati. Jangan takut untuk meminta maaf dan belajar dari kesalahan Anda. Tuhan akan mengampuni Anda dan memberi Anda kekuatan untuk melanjutkan hidupmu dan memperbaiki kesalahan yang telah engkau lakukan. Berdoalah sebelum engkau mengambil keputusan, karena dengan berdoa, engkau akan mendapat hikmat dari Tuhan. Dengan berdoa, maka engkau akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Dan dengan berdoa, engkau akan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih atas kesempatan untuk belajar tentang pentingnya melibatkan Engkau dalam keputusan kami saat kami mengambil keputusan yang penting. Kami tahu bahwa Engkau memiliki rencana yang terbaik untuk hidup kami, dan kami ingin mengikuti kehendak-Mu, supaya rancangan Engkau yang baik itu bisa digenapi dalam hidup kami. Biarlah segala ketidakmengertian kami dan segala kekhawatiran kami serahkan dalam hadirat-Mu. Engkau akan memberi kami hikmat dan pengertian untuk membuat dan mengambil keputusan yang bijaksana. Dan tolong beri kami kekuatan untuk mengikuti petunjuk-Mu, bahkan ketika hal itu sulit untuk dilakukan. Kami tahu bahwa Engkau selalu ada untuk kami, dan kami berterima kasih atas kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja Bapa, kami boleh memiliki kesempatan untuk bertobat, kembali pada jalan kebenaran-Mu,
supaya rancangan Engkau yang baik boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah atau yang sedang melakukan perawatan di rumah sakit, kami mohon jamahan-Mu ya Tuhan, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit dapat mengalami kesembuhan dan dapat beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Kami tahu Engkau mengasihi kami dan Engkau peduli pada kesulitan dan kehidupan kami sebagai anak-anak Engkau. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau membukakan cara-cara baru bagi mereka, sehingga mereka boleh dibebaskan dari kesulitan-kesulitan yang ada. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan solusi, supaya saudara-saudara kami boleh menikmati berkat-berkat anugerah kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu, Roh Kudus senantiasa menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, pada teman, dan pada sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.